Ada juga Ketua Relawan Anies Baswedan Laude Bashir dan juga pimpinan dari Relawan Ganjar Pranowo Immanuel Ebenezer. Saya ke Bung Laude, nanti saya akan ke Bung Immanuel sebelum pertanyaan tadi soal capresnya Pak Jokowi, benarkah itu? Tapi sebelum itu saya mau ke Bung Laude dulu. Ya. Bung Laude, Anies Baswedan beberapa survei terakhir, beberapa bulan terakhir selalu posisi terbawah dari 3 besar. Pak Prabowo nomor 1, Mas Ganjar nomor 2, atau sebaliknya Mas Ganjar nomor 1, Pak Prabowo nomor 2. Tapi Mas Anies Baswedan selalu nomor 3. Apa karena digempur habis-habisan di media sosial? Ya, terima kasih Bang Iman dan teman-teman para pemirsa. Mohon maaf saya pakaian olahraga sedang main bola ya. Oh, ini di Jakarta International Stadium ya? Iya, di Jakarta International Stadium. Ini stadion yang dibangun oleh Anies Baswedan? Siap. Oke. Ya, boleh nyewa di sini ya, alhamdulillah patungan rasional. Ini sekalian promosi nih. Jadi begini ya, apa yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi, beliau ingin menjelaskan tentang keterkenalan dan disukai kan gitu ya. Ya. Bang Burhan tadi menyampaikan bahwa Pak Anies sudah cukup dikenal, tapi memang kita tidak boleh merasa puas dengan hasil itu. Ya, kita syukuri, alhamdulillah masyarakat Indonesia sudah cukup mengenal Pak Anies. Kemudian juga perlu kita tingkatkan lagi bagaimana disukai dan selanjutnya dipilih. Ya. Pertanyaannya kemudian, mengapa membuat seseorang bisa dikenal, ya, atau kemudian sampai disuka dan dipilih? Ada 2 hal yang bisa saya ungkap. Pertama, orang itu disuka memang karena ada pemberitaan yang terus-menerus. Ya. Berita ini karena apa? Satu memang karena sosoknya, kan gitu ya. Sehingga menarik, apalagi dalam pemberitaan politik, ya, sosok ini karena punya kemampuan, punya kapasitas, punya kelebihan, punya keunggulan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ada karya nyata yang kemudian disampaikan, diperlihatkan, ditunjukkan kepada warga. Apa yang karya nyata apa yang Anda mau sampaikan yang kemudian dianggap bisa menaikkan elektabilitas? Begini, berita itu kan kemudian memberitakan karena ada hasil produk, ada hasil karya yang disampaikan ketika seseorang itu menjadi pemimpin. Pak Anies misalkan ketika memimpin Jakarta, ketika masa kampanye sudah menyampaikan 23 janji kampanyenya. Dan alhamdulillah ya pada hari ini ya di 4 tahun Pak Anies memimpin Jakarta sudah sangat kelihatan apa-apa yang beliau perbuat ya. Bagaimana misalkan penanganan, contoh kasus penanganan banjir misalkan ya. Ada langkah-langkah sistematis mulai dari drainase vertikal, kemudian pengerukan sungai ya, perbaikan sarana dan prasarana yang meninggikan. Meskipun banyak dulu dikritik karena banjir masih ada walaupun ada sumur resapan misalnya. Oh ya, kan masalah penanggulangan banjir tidak hanya sumur resapan kan gitu ya. Dan yang diungkap ya sebagai seorang warga kita sangat bersyukur. Kemudian kan begini, tujuan kita hidup ini kan mencari yang baik. Ya, yang kurang-kurang kita kritisi, kita berikan solusi yang terbaik. Tapi kemudian kita juga harus berimbang, objektif lah seperti itu ya kan gitu ya. Bahwa masih banyak juga sumur resapan ya. Dari segi ide, dari segi konsep, dari segi gagasan, kemudian ada contoh juga di dunia maju kan kemudian, ya kemudian juga di Jakarta Pak Anies memberikan karya nyata, kemudian hasilnya juga ditunjukkan kan gitu ya. Selama kepemimpinan Pak Anies dibandingkan masa-masa lalu kemudian ya bagaimana kecepatan surutnya air, bagaimana kekurangan sudah berkurang misalkan wilayah-wilayah yang terkena banjir seperti ini. Ini masyarakat kan nikmati. Ya, kemudian dan itu semua tertutupi. Apakah Anda setuju bahwa semua itu tertutupi oleh serangan yang begitu masif di media sosial terhadap Anies Baswedan? Bisa kita maknai saya tidak terlalu merasa risau dengan itu ya. Sebab saya berharap masyarakat juga sudah sangat cerdas, sangat dewasa. Apakah berlebihan menurut Anda? Apakah itu kemudian dianggap berlebihan sehingga itu menutup prestasi Anies Baswedan? Atau itu sudah objektif yang ada di media sosial? Ini yang kemudian menjadi tugas kita, tugas saya, tugas Abang, tugas Bang Burhanuddin sebagai orang-orang kaum rasional. Ya bagaimana kita dudukkan masalah ini secara objektif kan gitu ya. Ketika kita menilai sesuatu, satu ada kriteria yang jelas kan gitu ya, ada keseimbangan informasi, kemudian kita tidak hanya tajam pada satu sisi misalkan ya. Ada kekurangan di Pak Anies begitu, tetapi kekurangan di sisi lain seolah-olah kita menutup mata ya.